Haleluya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Mari kita akan memulai renungan kita pada pagi hari ini, yang akan saya ambil dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Lukas 14 ayat ke-25 mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, pada pagi ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan tentang ayat yang sepertinya bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Tetapi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini, yaitu jika engkau tidak membenci ayah dan ibumu. Nah, ini yang paling jadi kontroversial, karena membenci, ada kata-kata membenci di situ ya Bapak Ibu. Padahal di ayat-ayat lain, di dalam Ulangan 27 ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Keluaran 20 ayat 12, 10 perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Masih ada lagi di Perjanjian Baru, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Masih ada satu lagi, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ayat ini kalau kita renungkan pada pagi hari ini, apa sebenarnya maksud dari ayat yang Tuhan katakan membenci? Kenapa kita disuruh membenci keluarga kita saat kita mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan? Kalau tidak membenci, tidak layak. Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Yang pertama, kita akan melihat yang ditulis di dalam versi Alkitab yang lain, yaitu bahasa Indonesia masa kini, dikatakan lebih jelas untuk kita baca. Jadi seperti ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi ini jelas dikatakan bahwa kalau kita lebih mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita, keluarga kita, tetapi kita tidak lebih mengasihi Tuhan, ia tidak layak menjadi murid Tuhan. Dan itu sangat jelas. Kita dalam hidup kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ingat ayat yang utama dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budimu. Tapi realitanya Bapak Ibu, kita lebih sering mengasihi, lebih fokus kepada diri kita. Kita lebih fokus kepada keluarga kita. Kita lebih fokus kepada pekerjaan kita. Tidak salah, tetapi dalam melakukan dalam keseharian, kita harus fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Fokuskan pengharapan, apa yang kita lakukan semua berdasarkan pada kehendak Tuhan. Kadang kalau kita terlalu fokus pada pekerjaan, saat diberi kesempatan untuk melayani, ayo Bapak Ibu melayani, nanti dulu saya sibuk, ayo kita bikin ini, bikin itu, saya masih sibuk, saya ada kerjaan, mohon maaf yang lain dulu. Nah, mari kita renungkan, apakah itu kita memfokuskan hidup kita pada Tuhan atau tidak? Kalau memang Tuhan menaruh saudara di tempat itu, ya lakukan dengan segenap hati. Poin yang kedua, Paulus juga berkata, lebih baik bagiku untuk tidak menikah, karena akan bisa fokus akan pekabaran Injil. Nah, ayat ini sangat cocok membenci saudara-saudaranya itu jika saudara memiliki panggilan sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara pergi meninggalkan segala sesuatu, terlepas dari segala sesuatu,
hanya penuh melayani Tuhan. Nah, pergi ke sekolah Alkitab dan melayani kemanapun Tuhan tempatkan. Saya rindu jemaat di kita juga ada pemuda-pemuda yang mulai dipanggil Tuhan, yang dapat meninggalkan segala sesuatunya. Dia melepaskan ikatan-ikatannya, dan dia melayani Tuhan, dan biar dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Nah, yang ketiga, yang ini Tuhan ingin menunjukkan kasih yang sejati. Artinya begini, Tuhan ingin menunjukkan kasih akan orang tua, kasih cinta kita akan saudara-saudara itu tidak akan membawa keselamatan. Tetapi kasih kita kepada Tuhan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi lebih baik katakan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kasih Allah itu lebih besar. Ya, Dia yang bisa menyelamatkan daripada kasih saya kepada mereka. Kasih kita kepada orang tua kita tidak bisa menyelamatkan. Ya, ada sebuah kesaksian yang bercerita seperti ini. Ini tentang seorang aktivis wanita yang aktif melayanan setiap minggu. Dia aktif di sekolah minggu, dia aktif di pelayanan puji-pujian. Dia saking begitu aktifnya, orang tuanya agak merasa nih, anak saya kok terus-terusan ke gereja gitu ya. Mereka ini dari keluarga Chinese ya. Nah, sewaktu-waktu dia kenalan dengan satu orang pelayan pria, dan mereka sepertinya mulai sama suka. Tetapi masalahnya pria ini bukan dari suku yang sama. Dan orang tuanya udah wanti-wanti, kamu nanti kalau cari jodoh, cari orang Chinese. Karena mereka suku Chinese, jadi maunya yang sama sukunya. Akhirnya mereka terus berjalan dengan waktu, mereka tetap aktif, bergereja di tempat yang sama, melayani bersama-sama. Akhirnya berdua ini semakin erat. Nah, ibunya suatu saat yang dulunya itu dia sangat membenci, kamu jangan sampai menikah dengan orang yang suku ini. Tiba-tiba sewaktu-waktu waktu mereka bertemu di dalam rumah, ibunya tiba-tiba berkata, mama kok seneng ya kalau kamu bisa berteman sama ini, kamu bisa jodoh sama si ini. Langsung sebut nama. Tapi itu kan sampai anaknya kaget sendiri. Yang benar, tapi itu kan bukan suku Chinese. Iya, pokoknya kalau ambil dari suku itu harus hanya dia, yang lain nggak boleh. Nah, kadang kita nggak mengerti ya hubungan kita dengan orang tua. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan sediakan yang terbaik bagi kita. Maupun itu jodoh kita, maupun itu pekerjaan kita, maupun itu masa depan kita. Mungkin saat-saat ini kita dalam keadaan susah ya Bapak Ibu, karena pandemi. Tetapi kalau kita utamakan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kita. Dia akan memberitahukan dalam hati kita apa yang harus kita lakukan. Hanya saja kita harus fokus kepada Dia, benar-benar mengasihi dan mendengarkan firman-Nya. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biar apa renungan pada pagi hari ini Tuhan menjadi bekal buat kami untuk melangkah di hari yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berserta apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Kegiatan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, kiranya Engkau berkati Tuhan. Taruh di dalam hati kami, hati yang fokus kepada Engkau, yang mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat rekan-rekan, teman-teman kami yang masih sakit Tuhan, maupun yang kena COVID Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menjamah rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang terkena COVID Tuhan. Engkau sembuhkan dengan sempurna, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.